pengambilannya sebagai manusia yang mengikuti kodrat manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati. Ya itulah dia ya. Tertulis di dalam Alkitab kami. Lalu Anda mengatakan juga bahwa masa Tuhan dicobai iblis. Nah, ini juga tidak tahu lagi, tidak mengerti lagi, tidak understand lagi gitu kan. Yesus satu-satunya, Yesus dicobai iblis karena Yesus sendirilah yang mengizinkannya. Yesuslah yang membuat itu. Karena apa? Karena kan di situ Anda membaca sendiri ya, karena Yesus sebelum dia memulai tugas pelayanan ke penginjilannya, dia kan berpuasa dulu ya. Kenapa dia berpuasa? Karena dia ingin menguji kodrati kemanusiaannya. Nggak ada manusia yang bertahan hidup 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum tanpa makan gitu loh. Semua pada mati, tetapi Yesus bertahan. Oleh sebab itu dia mengizinkan iblis untuk mencobai kodrati kemanusiaannya pada saat dia kelaparan. Ya, itu karena Yesus mengizinkannya ya. Nah, tetapi setelah itu iblis kan dikatakan dia lari daripada Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat melayani dia gitu ya. Ya, banyak sekali semua yang kalian comot-comot ayat itu ya, seanjuran saya buat Pak Alwan dan Rifa, tolong belajar dulu lah ya, supaya nggak bikin kesel kita, bukan nggak bikin bosan kita dengarnya gitu ya. Yesus memang ada dalam kodratnya manusia pada saat ini, tetapi kan itu dulu bro, udah saya bilang, sekarang dia udah di sorga, mau bilang apa ya. Dan sekarang kita sedang menunggu hari kedatangannya, dan jelas dia akan datang karena semua nubuat-nubuat tentang dia itu telah digenapi. Satu-satunya yang belum tergenapi adalah hari kedatangannya di awan-awan, bukan untuk bunuh babi-babi, bukan untuk bunuh patahin salib-salib, tetapi untuk menghakimi, untuk mengambil kami, membawa kami ke sorga, dan menghakimi orang yang tertinggal di bumi, menghakimi mereka gitu ya. Silakan Pak Kristen anti hoax. Baik, saya tambahkan sedikit ya Gurunda ya. Jadi jika berbicara tentang substansi Yesus itu, maka yang kita pertanyakan itu kawan-kawan dan kitab kawan-kawan itu mengambil narasumber dari siapa? Belum ada yang bisa jawab gitu loh. Siapa narasumber Injil kalian? Gitu loh. Itu yang mau saya tanyakan, siapa narasumbernya? Jika narasumbernya seperti katakan menurut iman kami yang diberikan oleh Tuhan, maka pertanyaannya kita uji lagi. Jika memang dia Tuhan, masa dia mengambil data yang salah gitu loh. Iya. Itu data Injil itu di mana? Ada di Perjanjian Baru. Sudah jelas dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia ke-1 ayat ke-6 dikatakan begini. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jelas. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu bahwa suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, saya ingin tahu siapa orang terkutuk ini gitu loh. Siapa narasumbernya orang terkutuk ini gitu loh. Itu udah jelas itu. Rasul Yesus mengatakan begitu loh. Itu terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia, kata Rasul Petrus sekali lagi. Terkutuk katanya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah Elohim tadi? Mungkin Pak Andi mau memberikan ayat itu biar kita buka. Dalam Galatia ke-1, dalam Galatia 1 ayat ke-6. Itulah Injil yang sebenarnya. Soalnya nanti biar jangan dibilang asumsi. Iya. Di dalam Galatia 1 ayat ke-15 dikatakan begini. Tetapi waktu ia telah memilih aku, dalam ayat ke-16, berkenan menyatakan anak dalam aku, supaya aku memberitakan dia dalam antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka saat aku pun tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Bahwa menyatakan Rasul Paulus mengatakan dia telah ke Arab memberitakan Injil, tetapi nyampe di sana muncullah Injil palsu. Ayat 16 ya? Ayat 6 Le. Galatia 1 ayat 6. Ayat 6 dan Galatia dan ayat ke-17. Itu jelas. Jelas. Injil itu, Injil yang, makanya saya tanya, Injil yang mana kalian bicarakan? Siapa narasumbernya? Kata Rasul Paulus, terkutuk dia. Nah itu dia. Mau dibacakan ya? Dibacakan. Silakan. Injil yang mana yang kalian dapatkan? Siapa narasumbernya? Oke, sebutkan sebentar, namanya. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu
dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7-nya, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayat 10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atas kesukaan Allah? Langsung kayak 17 ya, Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka langsung aku kayak bukanlah 17 ya, hamba Kristus. Langsung Oke, kayak guys. 17 ya, Le. Kayak 17 ya langsung, Le. Dikatakan tuh jelas tuh. Sebentar, Itu yang mendukung. sabar. Nah, ayat ke-17 ya langsung, Le. Galatia 1 tadi juga, tapi ayat ke-17. Tadi 6 kan Di ke-17. sini dia nggak nampak ya 17-nya, Pak. Iya, pelan-pelan, Leku. Enggak, biar jangan asumsi. Kita kasih paham dulu teman-teman ini. Injil yang mana, narasumbernya siapa. Kak, saya hanya ingin membuktikan supaya jangan ini. Ya, itu harus gitu dong. Itu baru host the best namanya. Ayat 17-nya Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Oke, datanya valid, guys. Valid ya? Valid Bang ya? Oke, silakan. Oke. Oke, waktunya udah habis. Saya riset aja, tinggal 9 detik. Mungkin Uni sama Ustadz Alwan. Closing aja, Le. Uni, Nggak ada yang dilanjutkan lagi. 2 menit ya. Uni sambil 2 Ya, menit. boleh Uni, silakan Ustaz. Saya pamit dulu ya. Oke, Soal closing baik. aja deh, saya udah. pamit closing aja. aja. Sekarang masih gilirannya ini. Gilirannya Alwan dan Ripa. Kalau mau closing, kita dengarkan mereka dulu. Kalau mau closing, kita closing. Closing Pak Kristen nanti hak aja. Saya pamit dulu ya. Saya flu. Iya, siap Gurunda. Biar saya closing Gurunda. Makasih Oke, Gurunda. terima kasih Uti. Semoga cepat sehat. Pak Iwan, Ya, Rifa. lekas sembuh ya Gurunda. Lekas sembuh, Shalom, lekas Gurunda. sembuh. Ya, bye-bye. Ya baik. Oke, Ustaz Alwan langsung aja 6 menit diberikan. Bagi 2 nanti sama Ripa boleh. Ya. Saya aktifkan dulu ini ya, kamera saya. Jadi kalau kita bicara jalankan jamnya. Oke, aman. Saya atur, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Bible, sebenarnya problemnya itu kalau kita bicara ketuhanan itu pasti ujungnya kembali kepada Bible itu sendiri. Baik perjanjian lama atau perjanjian baru, sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, yuharrifunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Terjadi korupsi di sana, terjadi perubahan di sana, tangan-tangan manusia bermain di sana. Itulah yang menyebabkan kumpulan buku. Ingat, Bible itu adalah kumpulan buku yang penulisnya itu tidak jelas, ditulis selama 1500 tahun dari sekitar 40 penulis yang sampai sekarang tidak jelas. Dan itu terjadi pertentangan satu sama lain. Ambil contoh misalnya 2 Raja-Raja 8:26 ini Ahazia ya, umurnya 22 tahun di sini dikatakan. Ya, tetapi di 2 Tawarikh 2:22 Ahazia berumur 42 tahun. Ini berbeda ya, 22 tahun dengan 42 tahun. Ini umur yang sangat beda sekali dan inilah perbedaan yang sangat nyata. Mungkin kalau mau dibacakan saya pause. Nggak usah. Oke. Bagaimana dengan perjanjian baru? Ini salah satu error juga yang terjadi di perjanjian baru misalnya. Di Matius 27 nomor 9, Matius mengatakan bahwa firman Tuhan yang berbunyi tentang 30 uang perak ini, 30 uang perak itu adalah difirmankan kepada Nabi Yeremia. Tetapi faktanya itu sama sekali tidak ada pada Nabi Yeremia. Ini bisa saudara cek, bahkan mungkin saya bisa kasih giveaway. Ya, kalau misalnya bisa dibuktikan bahwasanya Matius mengutip Nabi Yeremia dengan benar. Sebenarnya yang kalau kita buka perjanjian lama justru itu merujuk kepada Nabi Zakaria. Jadi bukan Yeremia. Jadi ada error di sini. Matius error di dalam mentransmisikan firman Tuhan yang dia anggap itu milik dari Nabi Yeremia. Saya sudah tunjukkan 2 bukti bagaimana terjadi korupsi di dalam Bible perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya bisa datangkan lebih banyak lagi bukti menjelaskan tentang itu. Dari situlah kemudian terjadi dispute, terjadi pentafsiran yang aneh di antara para orang internal orang Kristen sendiri, sehingga dari kalau kita bicara sejarah tidak ada satu komunitas pun di abad pertama yang mengatakan Yesus itu Tuhan.
nanti kemudian kita dapati pada kredo atau di konsili-konsili itulah penetapan Tuhan itu, kemudian apa dia punya donatur dan lain sebagainya. Uni, 2 menit dari saya, silakan Uni. Masih ada 4 menit lagi Terima Uni. kasih. Ya, jadi saya dari awal sudah membawa tema di mana saya membawa tema tentang kemanusiaan Yesus. Nah, perkara tentang dua natur atau hypostatis union yang pernah saya bahas pun tadi malam dengan Monik, itu muncul menurut Monik bahkan melalui Santo Aquinas yang ada pada tahun 1225 kurang lebih ya. Nah, jadi yang kita bahas di sini tentang natur kemanusiaannya, bahwa dia sama saja dengan manusia-manusia lainnya gitu. Nah, tentang yang saya sampaikan tadi, argumen-argumen dari lawan-lawan saya itu cenderung dibantah oleh kitab sucinya, atau mungkin kitab sucinya memiliki teks dan konteks yang memang tabrak lari gitu. Contoh kayak si Kristen Antihoak ya, dia mengatakan bahwa Yesus kepenuhan Allah, sementara dia Filipi 2:7 itu atau 2:6 itu dia mengosongkan diri. Kita bicara tentang manusia Yesus loh, bukan kealahan Yesus. Kita bicara tentang kemanusiaan Yesus, di mana dia punya rasa takut, punya mukjizat, berdoa kepada Allah Bapa, dia mengutuk pohon ara karena tidak tahu musim pohon ara. Itu adalah kemanusiaan Yesus gitu, yang mana dia diberikan kelebihan sebagaimana nabi-nabi terdahulu, sebagaimana Elisa, bahkan tulang-tulang Elisa mampu menghidupkan mayat, dan bagaimana nabi-nabi dahulu yang juga terbang ke langit atau naik ke langit sebagaimana Henok. Jadi, dan juga kalau kita bicara tentang turun naik surga ya, kita tahu sendiri kan Musa juga pernah muncul di zaman Yesus dengan Elia. Apakah mereka duduk standby di surga atau di mana ya, silakan kalian jawab sendiri. Artinya apa yang terjadi kepada Yesus sudah terjadi kepada manusia sebelumnya. Tidak ada hebat-hebatnya saya bilang. Tapi kalaupun kalian bilang itu kan Tuhan kami hebat loh, apalagi Tuhan yang melakukan hal itu, tidak ada hebat-hebatnya. Yang hebat itu ketika manusia yang tidak punya kemampuan mampu melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, itu baru hebat. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu yang bahkan kecil buat dia, itu tidak hebat. Uniriva seperti mobil, itu apa hebatnya coba? Emang semua orang bisa melakukan kok. Jadi itu yang kita bahas di sini dari tadi ya. Closing statement saya menyatakan bahwa Yesus itu tidak kami bantah sebagai manusia. Manusia yang memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Banyak. Contoh, dia menangis, dia ketakutan, kekurangan itu ya. Dan bahkan dia punya amarah ketika dia memarahi orang-orang yang sedang jualan di bait Tuhan. Nah, jadi kemudian apalagi ya, kalau bilang dia Alfa Omega, ya bacalah Wahyu pertama itu kan wahyunya Yesus, wahyu untuk Yesus. Lagi pula apa sih makna Alfa dan Omega ini? Kalau dia adalah Alfa dan Omega, artinya dia ada akhir. Apakah dia akan berakhir nanti? Kalau kita lihat huruf Omega itu huruf terakhir dalam alfabet bahasa Yunani. Apakah benar Yesus ini akan berakhir? Jadi ada endingnya Yesus nanti. Kan gitu, ya kan? Tidak bisa kita paksakan sama definisi dalam bahasa Arab. Zahir, awal, akhir itu tidak bisa disamakan dengan cap alfa omega. Karena penjelasan alfa omega pun harus ada jelas. Tidak boleh ada ambigu gitu ya. Karena kan term alfa omega bukan huruf yang dikenal Yesus, bukan huruf yang digunakan Yesus sehari-hari. Berarti Yesus menggunakan bahasa Aramaik dan juga bahasa Ibrani. Aku tiba-tiba jadi alfa omega gitu kan. Apa hebatnya Melkisedek aja tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, bahkan tidak berawal, tidak berakhir. Lebih hebat Melkisedek lah. Ini nggak ada, sorry ya, saya bilang kemanusiaan Yesus itu sama saja dengan manusia lainnya, tidak ada hebat-hebatnya. Karena kalau Nabi dikatakan hebat begitu ya memang Nabi begitu semua, punya kelebihan. Jadi kalau ya itu saja sih menurut saya tuh tidak ada hebat-hebatnya lah pokoknya. Kalau saya lebih menuhankan, mending saya tuhankan handphone saya lah, masih bisa gosen saya. Pesan makanan bisa langsung datang hari ini juga. Nah kalau Yesus, coba kalian panggil sekarang, muncul enggak Yesus? Enggak. Padahal dia udah pernah turun naik tuh. Enggak ada kalian bisa panggil Yesus sekarang. Kalau ada ya, waktunya habis ini. Makasih. Jadi langsung aja closing statement 3 menit. Ada 6 menit di sini bagi 2. Mungkin Bang Andi duluan 3 menit closing. Cek monitor. Biarkan Uni aja dulu, Le, nggak apa-apa. Oke, langsung aja Uni closing 3 menit. Silakan Uni. Tadi Uni udah closing itu loh. Oke, berarti tinggal Andi. Uni nggak bilang ini. Tadi itu masih waktu untuk menanggapi. Jadi yang nggak fokus siapa nih Uni?
Kita atau hostnya Karena ini? dipikir tadi enggak dipikir tadi ini closing tuh, ini ada closing. Bukan. Iya, aku Itu pikir tadi lagi kan closing. melanjutkan waktu yang diambil siapa? Yang Kalian diambil siapa? Ken, jangan sering-sering kali dengar suara aku Ken. Bilang aja kau sering suka dengar suara aku. Ya udah ini. Closing. Ini closing lagi lah 3 menit lagi nih. Ya udah closing lagi ya. Iya, Intinya silakan. Yesus itu adalah manusia. Pertama menurut pengakuannya, kedua menurut pernyataan Paulus bahwa hanya ada satu Allah. Itu 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6 dan satu Tuhan. Nah, Tuhan di sini maknanya diambil dari bahasa Yunani yaitu kurios. Kurios itu artinya apa? Sayyid, Lord, Tuhan. Kalau arti Tuhan itu Aduh, dalam jurnal organ yang diterbitkan oleh Aida, dalam jurnal yang dikeluarkan oleh LAI itu artinya ada kesalahan sebut yang ditulis oleh Pak Samuel Ishak, salah satu petinggi LAI ya, makalah atau jurnal itu ya. Nanti saya minta bukunya sama Kang Farudin ya, saya belum beli itu bukunya. Bahwa Tuhan itu kesalahan sebut dari kata Tuhan. Jadi itu tidak ada masalah gitu. Kalau saya mengakui Yesus Tuhan ya, dia Tuhan dalam perspektif kurios iya. Bahwa dia adalah Sayyid, dia adalah Lord, dia adalah orang yang ditinggikan oleh Tuhan, dia harusnya adalah pemimpin, raja. Oke, saya terima itu. Ada perbedaan kita umat Islam. Seharusnya memang para nabi juga adalah raja dan imam dan pemimpin dan tauladan. Yes, I'm agree with you. Tapi yang kita polemikkan di sini adalah apakah kemanusiaan Yesus ini sempurna sebagai manusia? Maka saya katakan yes, sebagai seorang nabi dia sempurna. Tapi kalau kita lihat perspektif Kristen, justru teman-teman Kristen tidak menunjukkan kesempurnaan Yesus. Kenapa? Sudah pun dia berbaur dengan sifat keilahiannya, dia tidak sempurna karena tidak tahu kapan musim pohon ara, kapan hari kiamat. Padahal kemanusiaan yang tidak mahal mengetahui itu sudah bercampur, sudah bersama dengan keilahiannya yang tidak terpisah. Bayangkan apa hebatnya Tuhan yang jadi manusia tapi tidak tahu hari kiamat. Hebatnya apa? Hebat saya. Lebih hebat saya bisa, kalau saya lebih hebat handphone saya setidaknya bisa pesan GoFood, bisa GoSend, suruh beli sekarang. Ya udah. Jadi nanti masukkan ke dalam itu aja. Lanjut ya. Ya intinya itulah, ndak hebat-hebatnya lah Yesus kalau dibandingkan dengan nabi-nabi lainnya. Bahkan tulang Elisa lebih hebat lagi, ndak perlu berdoa bisa menyembuh. Tersentuh tulang Elisa saja bisa hidup mayat-mayat. Yesus harus minta dulu sama Bapa. Mana hebat itu? Jadi gitu ya, kalau memenuhankan orang yang bisa menghidupkan orang mati ya Tuhan kanlah tulangnya Elisa atau tulang Ken ini, tulang Ken. Nah, atau Tuhan kan tulang Ken ini ya. Jadi gitu ya. Artinya adalah enak hebat-hebatnya lah kalau dibandingkan yang lain-lain gitu. Itu aja sih. Ya. Oke. Itu adalah tulang Ken. Oke, kita sudah mendengar closing statement dari Uniripa. Saya juga yang dibawa-bawa. Ya, menurut dia ya Tuhan itu bukan menurut seluruhnya ya. Menurut dia Tuhan itu tidak ada hebat-hebatnya. Tapi menurut orang lain kita belum tahu. Oke, silakan Bang Andi. Baik, saya closing ya. Makasih sebelumnya Uni. Ya, kalaupun saya ada penyampaian kata, saya mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan dengan closingan. Bahwasanya kan saya sudah mengatakan tadi, saya sudah membawa dalilnya di mana dalam kitab Galatia ayat ke-1 itu sudah jelas. Maka jika berbicara tentang substansi Injil dan Injil yang berbicara tentang siapa tokoh utamanya, maka harus mengacu kepada Injil yang sebenarnya, kata Rasul Paulus begitu ya. Bukan kepada kitab-kitab yang berada di luar itu gitu loh. Karena Rasul Paulus sudah juga menginjili sampai ke tanah Arab, itu dikatakan dari ke-17. Tapi mungkin tidak menerima, maka dikatakan dari ke-6 tadi, maka akan timbullah kitab-kitab yang memutarbalikkan tadi kan gitu. Nah saya nggak mengerti nih data primernya bagaimana. Ini yang mau saya bahas, narasumbernya tadi belum disebutkan siapa narasumbernya Papa, mungkin next time ya. Nah jadi jika berbicara tentang mengosongkan tadi, sebenarnya teman-teman itu ya monggo dipahami dulu, jangan distorsi kata, jangan mempersempit. Mengosongkan itu bukan berarti kosong, tidak. Karena yang sebelumnya di ayat selanjutnya juga dikatakan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya. Bukan berarti ia merendahkan dia jadi rendah serendah-rendahnya, enggak begitu juga kan gitu. Itu namanya distorsi kata, mempersempit gitu kan begitu tuh. Karena di ayat sebelumnya juga dikatakan itulah sebabnya Elohim itu sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan gitu loh. Nah, jika tidak ada yang mengatakan seperti ini,
dari rasul atau dari penerus dari ajaran-ajaran apapun disampaikan oleh dan perkataan Yesus tadi, maka monggo mungkin sah Alkitab itu tidak sah secara sohi atau secara hukum kita bilang ya, secara manusia, karena tidak ada penerusnya yang meneruskan. Itu sama gitu loh, ketika kita berbicara tentang kitab, jika tidak ada satu penerus kitab yang mengatakan atau meneruskan apa yang diajarkan oleh sang pemberi tadi, maka tidak sahlah suatu kitab itu. Karena penerus itulah saksi sebenarnya. Itulah saksi yang sah, yang sohi gitu loh. Nah, penerusnya ini siapa? Itu tadi rasul-rasul Yesus, 70 rasulnya, termasuk Rasul Paulus tadi. Itulah begitu. Jadi jika berbicara tentang kemanusiaan Yesus, saya ingin garis bawahi teman-teman ya, teman-teman 06 lah, Uni dan kawan-kawan. Monggo jangan dibenturkan pandangan iman kawan-kawan ke iman Kristen, maka akan terbentur. Itu Bang Juma sering mengatakan gitu ketika kita coba untuk mengangkat satu ayat dan kita pertanyakan legitimasi atau kebenaran firman itu sih sebenarnya. Jadi jika ini kita lakukan dalam diskusi, maka tidak ada benturan sama sekali. Nah, yang saya mau ajak itu, ayo kita bahas sesuatu yang ada di kedua kitab gitu loh. Jangan yang tidak ada di kedua kitab, itu akan jadi benturan-benturan lah atau falasi logikal gitu. Itu aja sih. Makasih Leko. Oke, keren. Nah, closing statementnya. Ya begitu juga dengan Andi mengatakan bahwa bagi dia memang Yesus itu hebat. Tadi ya ini free will ya guys, bebas berpendapat. Jadi apapun yang disampaikan narasumber di atas ya bukan berarti kita jadi tidak bersaudara ya guys. Kita tetap satu payung, yaitu negara Indonesia tercinta. Oke, mungkin Bang Andi, Bang atau Uni salim-salim ya. Ya, Aku udah minta maaf sama Uni kok. Nih kalau ada salah kata mohon maaf ya Uni ya. Sama-sama ya Dekku. Buat Kristen dan Tionghoa jangan bosan untuk diskusi sama Uni. Ya. Buat Ken makasih. Ya Gosen. Makasih ya udah roomnya kondusif. Menyediakan tempat untuk diskusi. Iya. Terus jangan bosan-bosan dengar suaraku ya Ken ya. Mimpi yang indah gitu. Ya, bayarnya pakai itu. Udah masuk. Hasil itu udah nih 48.000. Oke, mungkin yang di bawah mau sharing-sharing. Boleh naik, silakan. Jadi, makasih Lalekku, makasih Uni, saya izin turun dulu. Oke, thank you Bang Andi. Oke, thank you Lek ya. Thank you Uni, sehat-sehat selalu.